Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menonton tayangan ini. Bersama saya Uli, dalam podcast Orbits, obrolan IT tipis-tipis. Bersama Mas Fanda. Saya boleh panggil Mas Fanda ya? Boleh. Mas Fanda, boleh perkenalkan nama lengkapnya? Baik, terima kasih Bu Uli. Perkenalkan, nama saya Yuval Fanda Holvi Hartono. Saya biasa dipanggil Fanda. Saya fungsional ahli muda di Subdirektorat Pengelolaan dan Layanan Data Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Baik, terima kasih Mas Fanda. Mas Fanda boleh panggil saya Mbak juga kok. Baik, Mbak Uli. Kita kan beda Siap tipis ya umurnya ya. Baik, saya dengar Mas Fanda ini pengepul data ya di IKC ya. Apa istilahnya ya Mas Fanda ya? Pengepul ya, lebih ke minyak biasanya kalau pengepul, Mbak Uli. Saya saat ini jadi koordinator di bidang pertukaran data, Mbak Uli. Jadi ketika DJBC melakukan kerjasama pertukaran data dengan eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan atau instansi lain di luar Kementerian Keuangan dan negara lain, customs di negara lain, saya mengkoordinasikan hal-hal tersebut baik dari mekanisme pertukaran datanya, kemudian proses negosiasinya juga dilibatkan sampai dengan penyusunan PKS-nya. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa, pertukaran datanya sudah antar negara ya Mas Fanda ya? Betul, jadi izin cerita Mbak Uli. Iya, boleh. Zaman saya masuk, mungkin Mbak Uli juga tahu saat saya hitam putih waktu itu ya. Pertukaran data saat itu hanya dengan BI dan BPS Mbak Uli. Dan itu ya sekarang sudah sangat jauh sekali ya kita pertukaran data sampai dengan Cina, misalkan Jepang dan negara ASEAN. Dan pasti ke depan akan lebih banyak lagi. Oke, tadi kan Mas Fanda cerita kita kenalannya pas Mas Fanda masih hitam putih ya. Mas Fanda atasnya hitam bawahnya putih maksudnya ya Mas? Itu bajunya ya, seragamnya atasnya putih bawahnya hitam. Berarti Mas Fanda udah lama juga ya di IKC kayak saya. Berapa lama tepatnya Mas Fanda di IKC? Saya penempatan di IKC dari tahun 2007 Mbak Oli. Jadi kalau di total sekarang 15 tahun penugasan di IKC. Dari sejak zaman saya lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian sampai 2016 tugas belajar 2 tahun, kemudian kembali lagi ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Berarti belum pernah ditempatkan di luar IKC ya Mas Fanda ya? Penugasan di luar IKC belum pernah. Oke. Kuliah, tugas belajarnya di mana Mas Fanda? Tugas belajar di salah satu kota di Amerika Serikat, di Washington DC. Wow, amazing ya, wow. Oh jadi harus bahasa Inggris, nggak usah lah ya. Tadi 15 tahun Mas Fanda ya, itu menjaga moodnya itu gimana ya? Itu ngerasa bosan nggak sih Mas Fanda 15 tahun di IKC? Ini jujur aja ya, jujur aja nggak apa-apa. Jujur tidak. Waduh. Ya kaget ya, jujur tidak. Siap. Data sekedar pengetahuan ya, data di KC itu data di DJBC memiliki kadaluarsa 10 tahun. Jadi data-data yang belum kadaluarsa pun sampai kadaluarsa saya sempat mengalami periode itu. Iya. Kenapa tidak? Karena menurut pendapat saya pergerakan dan perkembangan arus data dan informasi di DJBC itu sangat cepat Mbak Uli. Jadi kita dituntut untuk selalu beradaptasi dan cepat berkembang, pelajari hal-hal baru, metode-metode misalkan pertukaran data baru. Sekarang ada tren yang diberi nama data analitik, di mana ada tools-tools baru yang harus kita pelajari. Bahkan saya mengalami juga masa-masa di mana saya belum hatam mempelajari satu bahasa pemrograman, misalkan R atau Python, tapi ada hal-hal baru lagi, bahasa-bahasa pemrograman baru yang harus saya pelajari. Itu yang membuat saya tidak bosan. Iya, karena perkembangan IT itu cepat banget ya Mas Fanda ya. Betul. Sampai Mas Fanda mengalami tadi datanya mulai aktif 10 tahun kemudian sudah kadaluarsa. Saya masih di situ. Iya luar biasa Mas Fanda. Ini Mas Fanda kan di IKC itu fungsional muda ya Mas Fanda ya. Nah sebenarnya keseharian Mas Fanda di IKC itu bekerja, apakah memang bekerja sendiri atau dalam tim ya? Tergantung situasi Mbak Uli. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang mengharuskan kita bekerja secara tim, dan itu kondisinya bisa kita bedakan. Misalkan ada saat dimana
kita yang menjadi eksekutor dari satu sub tugas kita, sehingga kita harus menyelesaikan pekerjaan itu secara tepat sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang sifatnya sekuensial. Tapi ada saatnya juga kita harus istilahnya memberikan briefing atau petunjuk teknis ke teman-teman kita yang lebih junior, misalkan kita bisa menjadi coach mereka di hal-hal teknis. Ada juga saat teman-teman kita sudah tahu hal-hal yang teknis tapi mereka butuh petunjuk mengenai step-step apa saja untuk mencapai tujuan, ya kita bisa memberikan masukan di situ juga, jadi mentor. Jadi istilahnya kita bekerja secara situasional, teamwork seperti itu. Iya, baik. Berarti di-combine lah ya Mas Panda ya. Sesuai kebutuhan. Iya. Mas Panda, kalau kerja kan suka ngantuk tuh, suka minum kopi nggak Mas Panda? Suka. Oh, suka ya. Iya. Nah, aku mau ngasih tahu nih Mas Panda. Ini ada kopi Tumenggung ya. Wah. Nah, ini kalau kita lihat kan ini gelasnya keringetan ya. Jadi pengen ngelap bawaannya. Nah, ini kopi Tumenggung ini Mas Panda. Ini teman-teman IKC sering banget minum ini. Oh ya? Iya. Pasti enak berarti. Iya, enak, dan ini deket banget kalau Mas Panda mau beli ya, atau mau sekedar ngopi-ngopi bareng teman-teman gitu. Gimana sih lokasinya, Bu? Itu kira-kira di Tangerang. Oh, bukan di Tangerang ya. Itu di belakang kantor pusat Mas Panda. Wah. Di Stadion Bea dan Cukai. Bisa gitu. jalan kaki. Iya, oke ya. Kopi arennya enak banget nih Tumenggung. Oke, sip. Mas Panda, kita lanjut lagi nih setelah cerita-cerita tentang kopi tadi. Suka duka Mas Panda dalam bekerja apa ya? Atau mungkin ada pengalaman yang sangat menarik gitu selama bekerja yang bisa Mas Panda share? Suka duka mungkin sukanya ya karena kita kan mengurus hal-hal yang bersifat nasional di sini, Mbak Uli. Ada saat dimana kita harus terjun langsung di situ. Misalkan saya ingat tahun 2012 saat itu saya masih bertugas sebagai DBA, database administrator. Waktu itu hari Jumat sore, saya ingat sekali itu. Jumat sore ada laporan dari kantor vertikal, kantor pelayanan utama Tanjung Priuk, kantor terbesar, pelabuhan terbesar. Pelayanan ekspornya saat itu mulai melambat Jumat sore. Dan saya ingat waktu itu instruksi dari bapak-bapak atasan adalah selesaikan sebelum hari Senin, istilahnya seperti itu. Dan sampai beranjak ke malam hari, mulai maghrib, ternyata semakin melambat pelayanan ekspor di situ. Saat itu database masih desentralisasi, data-datanya masih tersimpan di kantor pelayanan. Akhirnya kami tim berangkat setelah mengkontak prinsipal untuk mendapatkan spare part, istilahnya seperti itu, karena error report yang kita terima itu adalah bad sector, ada bad sector di server. Dan kita berangkat dari kantor pusat dari Rawamangun malam ya, jadi ketika teman-teman satu ruangan pulang ke rumah, kita dapat ST untuk berangkat ke Tanjung Priuk. Kita berangkat membawa mobil waktu itu, dan ternyata setelah sampai di area gate kawasan Tanjung Priuk, kita mulai terlihat permasalahannya itu, Mbak. Iya. Jadi di situ kontainer-kontainer yang akan melakukan ekspor itu sudah mengular, berhenti di situ. Wah, kita kan kaget ya. Oh, gimana kita bisa sampai ke kantor gitu kalau kita di sini udah macet gitu. Akhirnya demi menghemat waktu, kita putuskan jalan kaki dari situ sekitar 1 atau 2 kilometer. Jalan kaki itu? Betul. Pakai seragam? Pakai seragam, ya, hari Jumat. Dengan 2 senior saya ingat ya, saya paling junior waktu itu. Dan sepanjang perjalanan kita melihat itu bapak-bapak driver kontainer itu sudah beristirahat mungkin karena macetnya udah lama ya. Udah lama kita lihat, dan salah satu senior saya ingat menceletuk waktu itu. Ini kalau bapak-bapak sopir kontainer tahu kita akan mematikan server karena tadi ada bad sector, sepertinya kita akan dibunuh nih. Karena kita akan melakukan sesuatu di server yang berpengaruh ke pelayanan mereka. Kemudian kita jalan dan sampai kantor pelayanan dan koordinasi dengan teman-teman di sana. Akhirnya kita kerjakan itu dalam malam itu, Jumat malam sampai dengan Sabtu dini hari sebelum subuh, dan alhamdulillah selesai. Kita bisa mengganti part yang rusak tadi dengan bagian yang baru, dan kita pastikan data-datanya tidak ada yang korup dan aplikasi bisa smooth dari turun sampai naik lagi. Dan setelah itu kita istirahat karena kan dari malam belum selesai dan kita istirahat. Setelah itu
kita pamitan sudah pagi ya, sudah pagi dan sudah matahari sudah ada. Kita pamitan dengan teman-teman di kantor pelayanan, dan ketika pulang dari kantor Tanjung Priok ke kantor pusat, kita menggunakan mobil dan kita melewati jalan yang kita lewati tadi malam yang itu macet berkilo-kilo 1-2 kilometer. Wah, di situ saya melihat betapa efek pekerjaan yang saya lakukan dalam semalam itu pengaruhnya di situ gitu, bisa melancarkan arus ekspor barang di pelabuhan terbesar di Indonesia. Itu menurut saya satu kepuasan tersendiri ya sebagai DBA DJBC saat itu. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Sobat Ceisa. Iya. Mas Fanda menyaksikan sendiri ya betapa ternyata kemacetan itu juga bisa disebabkan karena sistem IT ya. Waduh, mantep. Itu pengalaman yang nggak terlupakan ya, tahun 2012 sampai sekarang. Udah mau 10 tahun ya? Udah 10 tahun ya Mas Fanda ya? Betul. Luar biasa. Nah, dalam bekerja atau ya dalam kehidupan, Mas Fanda punya role model nggak? Kalau dalam kehidupan mungkin saya punya idola Bung Hatta, Uli. Wakil presiden pertama kita, proklamator, banyak hal ya, dari kesederhanaan beliau, konsistensi beliau, sampai nama beliau dijadikan sebagai penghargaan anti korupsi, di mana Pak Dirjen kita pernah mendapatkan itu di tahun 2017. Kalau di unit kerja, idol saya banyak ya, senior, bapak-bapak pimpinan, Mbak Uli juga salah satunya idola saya, role model saya. Saya menganggap semua pimpinan, semua senior itu mempunyai banyak poin-poin positif yang bisa kita ambil. Makanya kita sebagai junior itu tidak memulai satu program bukan dari nol, blank dokumen gitu. Sudah ada pattern-pattern yang bisa kita ambil sehingga nanti yang kita hasilkan itu bagus. Kurang lebih seperti itu. Iya sih. Saya kan kenal Bung Hatta itu karena quotes-nya yang terkenal tentang kejujuran ya Mas Fanda ya. Betul. Jadi Mas Fanda tuh sering mungkin punya koleksi-koleksi buku Bung Hatta kali ya? Iya. Suka baca gitu ya? Suka, iya. Jadi ya, terutama waktu mau berangkat tugas belajar dulu saya coba baca gitu. Jadi ketika berangkat saya berusaha, orang zaman dahulu itu diberangkatkan itu seperti ini loh, niatnya seperti ini, jangan sampai kita tidak seperti beliau-beliau gitu, mengecewakan. Luar biasa. Baik, Mas Fanda, saya dengar Mas Fanda ini pernah mendapatkan penghargaan ya di DIKC ini. Bisa diceritakan Mas Fanda prestasi atau penghargaannya? Wah, yang banyak banget itu loh Mas Fanda, 1-2 aja. Yang terakhir mungkin tahun 2020 saya menjadi salah satu anggota tim yang mengikuti Project Data Analytics Competition, dan di kompetisi itu kita mendapatkan juara 1 di level Kementerian Keuangan. Alhamdulillah. Kemudian setahun setelahnya saya juga mendapatkan penghargaan Menteri Keuangan terkait dengan peran dalam penyusunan passengers management, itu juga dalam tim. Jadi kebanyakan penghargaan yang saya dapat itu adalah hasil tim yang itu juga dikerjakan oleh seluruh teman-teman pegawai di Direktorat IKJ. Dan itu berpengaruh secara nasional ya, sistem DJBC secara nasional. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Nih penonton di studio kita banyak banget nih Mas Fanda, sekitar 950 orang ya. Nah, Mas Fanda, menurut Mas Fanda nih dalam waktu 5 tahun ke depan, kira-kira IKC ini akan seperti apa ya? Dan bagaimana perannya untuk DJBC, untuk Kemenq, atau untuk Republik Indonesia? Silakan Mas Fanda. Menurut saya peran IKC dan DJBC harusnya semakin menjadi tulang punggung ya, semakin menjadi denyut nadi, Mbak Uli. Karena sepertinya dalam beberapa saat ke depan akan terjadi beberapa shifting probis ya, terutama di DJBC. Misalkan sekarang FTA pasti akan semakin banyak, misalkan yang paling terbaru ada RICP yang sifatnya regional, kemudian kerjasama di bidang bilateral trade juga semakin banyak, MRIO yang sudah kita tanda tangani, Korea, Hong Kong dan UAE akan menyusul, itu pasti semakin ke depan akan semakin banyak. Kemudian intangible good, posisi DJBC sekarang tetap pada
pengenaan bea masuk dan pungutan impor terhadap intangible good. Itu kalau kita tetap konsis dalam posisi itu, pasti selain Direktorat Teknis Pabeanan, pasti Direktorat IKC yang diminta memikirkan bagaimana caranya kita bisa mengenakan barang-barang yang tak berwujud, istilah seperti software segala macam. Dan hal lain mungkin BKC sekarang sudah banyak beritanya akan terjadi ekstensifikasi. Itu juga pasti kurang lebih yang akan membidani ya kita ini ya Mbak Uli, saya dan teman-teman yang lebih muda nanti ya, karena akan terjadi di era mereka itu. Iya benar, itu sekarang aja kita sudah bisa memprediksi ke arah sana ya Mas Panda ya. Sudah terlihat ya. Itu. Mungkin tahun depan atau 1 bulan lagi nambah lagi ya yang bisa kita proyeksikan ya. Luar biasa memang. Kompleks. Aduh, ini Mas Panda seru banget ini obrolannya. Saya banyak belajar juga nih dari Mas Panda. Jadi mungkin Sobat Ceisa di sini sebagai informasi ya, saya cukup kenal lama ya dengan Mas Panda ini dari pertama kali pakai seragam putih hitam gitu. Nah, saya memang melihat Mas Panda ini sebagai pribadi yang humble gitu dan sangat fast response ya kalau ditanya tentang kerjaan itu. Dan saya tuh nggak melihat Mas Panda tuh pernah stres gitu. Kok kayaknya Mas Panda nih happy terus sih di IKC gitu. Saya aja rasanya aduh kayaknya tuh kadang-kadang suka stres. Gimana sih Mas Panda manajemen stresnya bisa sampai orang lain tuh nggak tahu gitu. Ini Mas Panda ini enjoy terus deh, kayaknya senyum terus sepanjang kerja gitu. Gimana Mas Panda? Gimana ya? Ya kita harus punya bagaimana menghandle stress management di diri kita ya Mbak ya. Tiap orang biasanya beda-beda Mbak Li. Kalau saya sekarang sedang gandrung untuk menanam sayuran atau apa di rumah. Waktu-waktu seperti itu menurut pendapat saya bisa merilis stres saya ya. Jadi terutama misalkan di saat WFH seperti itu, dan kadang beban-beban yang ada yang timbul saat melakukan pekerjaan itu bisa hilang, dan ketika kita kembali lagi di pekerjaan kita itu kita sudah refresh gitu, istilahnya startnya sudah baru lagi karena sudah teralihkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Biasanya orang-orang beda sih menurut saya. Iya, luar biasa. Berarti banyak ini kayaknya yang hobi nanam ya. Sekarang sedang banyak ya. Mas Panda nanamnya bunga, sayur atau apa gitu Mas Panda? Sekarang saya sedang gandrung menanam sayur. Oh iya, sayur. Karena ya. saya dengar beritanya kita sedang dalam pintu resesi global sih, bercanda lah. Untuk tambahan kalau masak Indomie aja sebenarnya. Sawi gitu ya. Baik, Mas Panda, saya kan followernya Mas Panda ya di Instagram gitu ya. Nah, saya tuh lihat Mas Panda tuh kayaknya kan hobi nulis ya. Dan yang terbaru itu Mas Panda kan ada nulis jurnal ya, yang saya kayaknya judulnya bahasa Inggris gitu. Mas Panda bisa cerita sedikit tentang jurnal yang terakhir Mas Panda tulis mungkin? Siap. Terkait dengan jurnal, lebih karena saya fungsional muda Mbak Oli, jadi poin angka kredit terkait tulisan itu lumayan. Lumayan selain pekerjaan kita di kantor ya, pastinya. Di jurnal terakhir saya menulis tentang salah satu modeling di data analitik, neural network namanya. Pasti teman-teman yang mendalami data analitik tahu. Itu saya gunakan untuk melakukan forecasting di penerimaan bea masuk. Karena di tahun sebelumnya kita melakukan project dengan dibidani juga oleh teman-teman kita di PPS, menggunakan 2 model statistik yang selama ini digunakan, Sarima dan Hot Winter. Dan ternyata setelah saya menggunakan satu model neural network ini yang digunakan di data analitik, machine learning, ternyata level akurasinya lebih bagus dibandingkan dengan 2 modeling yang kita gunakan di project data analitik sebelumnya. Jadi harusnya itu bisa menjadi satu referensi ya, terutama di unit terkait misalkan subdit penerimaan, untuk mendapatkan tingkat perkiraan penerimaan tahun ini itu yang lebih akurat, sehingga respon kita bisa lebih tepat sasaran lah untuk menyiasati target penerimaan kita. Iya, ini menarik banget ya. Jadi forecastingnya itu akurasinya tinggi lah gitu ya, Mas Wanda ya, luar biasa memang.
data analitik ya. Hype-nya tuh sekarang Betul. luar biasa, kencengnya. Baik, Mas Manda, ini nggak terasa nih, kita kayaknya udah di penghujung obrolan. Siap. Mungkin Mas Panda bisa share untuk kita semua ya, paling tidak di IKC, di BC, atau siapapun yang menonton tayangan ini, ada nggak sih semacam kata-kata yang menjadi kata-kata mutiara gitu ya, atau mantra gitu yang menjadi penguat Mas Panda atau menjadi ya quotes-nya Mas Panda banget lah gitu dalam menjalani kehidupan ini. Apa ya? Paling always do your best ya. Itu berlaku untuk semua aspek di kehidupan kita dan pekerjaan kita. Bahkan salah satu hadis pun menyebutkan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang ketika melakukan pekerjaan itu dilakukan dengan itqan, menyempurnakan pekerjaannya, melakukannya dengan tekun sehingga hasilnya pun maksimal gitu. Bahkan terutama di era sekarang ya Mbak Ulia, Pak Direktur kita, Pak Agus Sudarmadi pernah bilang bahwa kita itu sebenarnya hanyalah satu komponen dari komunitas kepabeanan global gitu. Dan sekarang sudah masuk ke era seperti itu. Tadi pertukaran data sudah antar negara. Nah, tugas kita generasi muda inilah yang harus terus membekali diri dengan skill set yang dibutuhkan, baik itu dari sisi komunikasi misalkan, atau bahasa-bahasa pemrograman atau mekanisme yang dibutuhkan sehingga kita bisa terus inline dengan perkembangan zaman sih. Itu bukan untuk orang-orang, buat saya sendiri terutama. Ya, luar biasa. Quotes Mas Panda itu do your best. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Mas Panda terima kasih banget loh di sela-sela kesibukannya yang sering banget rapat ya kan, masih sempat jadi tamu podcast kita. Terima kasih banyak ya Mas Panda ya. Siap Mbak Oli, terima kasih kembali. Baik Sobat Caisa, itu tadi obrolan kita dengan Mas Panda. Terima kasih buat pemirsa dimanapun Anda berada gitu ya. Follow, like, subscribe akun YouTube Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Saya Uli. Saya Panda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Caisa 4.0, driving the future. Oke, dah.